Kira untuk standar penanganan rutan yang diberikan kepada saudari BC, saya kira sama dengan yang lain. Nanti tentukan apakah di Barreskrim ataukah di rutan Brimob, namun saya kira standarnya tetap sama. Dan kemudian untuk selanjutnya nanti setelah penyerahan tahap kedua tentunya akan diputuskan oleh kejaksaan akan ditahan di mana, karena itu sudah jadi kewenangan kejaksaan. Ikan perkara itu akan segera P21, sekarang betul-betul P21. Masyarakat mengatakan kok tidak ditahan, sudah ditahan karena sebenarnya penahanan itu bisa dilakukan besok saat penyerahan barang bukti dan tersangka serahkan baru ditahan. Tapi ini sudah ditahan duluan agar mempermudah penyerahan. Saya kira sampai saat ini Kapolri serius menangani ini, tidak ada sesuatu yang mencurigakan atau apapun. Penahanan itu bukan satu keharusan, ya, tetapi ini dalam praktek penegakan hukum selama ini, semua orang yang disangka melakukan tindak pidana pembunuhan itu selalu ditahan. Ya, ini prakteknya. Jadi ketika ada orang yang disangka membunuh terlepas dari betul atau tidaknya, ya, dan tidak ditahan, itu memang tidak biasa di dalam praktek. Sekalipun tidak ditahan hanya seorang tersangka pembunuhan atau tersangka kejahatan apapun, ya sebetulnya tidak ada yang dilanggar. Kami dari pihak keluarga merasa terpenuhi, salah satunya berkeadilan. Nah, inilah yang kami tunggu-tunggu biar adil, dan begitu juga rakyat Indonesia selalu bertanya-tanya kepada soal hukum di negara kita, sudah tersangka padahal belum ditahan. Jadi sore inilah baru terwujud suatu keadilan. Polri pastikan sel tahanan Putri Chandrawati tidak dibedakan. Mabes Polri memastikan tidak ada perbedaan soal standar penahanan Putri Chandrawati. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut standar penahanan sama dengan yang diterapkan selama ini. Saya kira untuk standar penahanan propam yang diberikan kepada PC, saya kira sama. Rutan, Barreskrim maupun Brimob saya kira juga standarnya juga sama, ujar Listio dalam konferensi pers pada Jumat 30 September. Listio mengatakan Polri tetap akan mengakomodir hak-hak yang dimiliki Putri sebagai tahanan rutan Barreskrim Polri, termasuk hak untuk bertemu dengan keluarga dan anak-anaknya. Yang jelas hak-hak sebagai seorang yang ditahan tentunya tetap diberikan. Kesempatan untuk bertemu dengan putranya kita berikan, tuturnya. Diketahui Barreskrim Polri resmi menahan tersangka pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, yakni Putri Chandrawati pada Jumat 30 September. Langkah penahanan itu dilakukan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum atau Dirtipidum Barreskrim Polri setelah berkas perkara Putri Chandrawati dinyatakan lengkap atau P21 oleh Jaksa Penuntut Umum. Terbaru, Polri mengklaim akan melimpahkan barang bukti beserta para tersangka pembunuhan berencana dan obstruction of justice di kasus Brigadir J ke Kejaksaan Agung pada Senin 3 Oktober besok. Dalam kasus pembunuhan Brigadir J, sejauh ini kepolisian telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Ferdi Sambo, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, Kuat Maruf, dan Putri Chandrawati. Para tersangka dijerat dengan pasal 340 subsider, pasal 338 KUHP, JO pasal 55 KUHP, JO pasal 56 KUHP. Meski sangat berat, Putri Chandrawati ikhlas untuk ditahan. Penasihat hukum Putri Chandrawati, Febri Diansyah, menyatakan kliennya ikhlas menerima keputusan penyidik Barreskrim Polri yang melakukan penahanan. Meskipun kondisi tersebut sangat berat bagi Putri, Febri berujar pihaknya menghargai keputusan penegak hukum tersebut. Ibu Putri adalah seorang perempuan dan ibu yang memiliki anak di usia 2 tahun dan sangat ingin memenuhi kewajibannya untuk merawat dan membesarkan. Meski sangat berat, klien kami ikhlas menerima dan menghormati keputusan aparat penegak hukum, ujar Febri kepada cnnindonesia.com pada Jumat 30 September. Penyidik memutuskan menahan Putri setelah yang bersangkutan menjalani pemeriksaan kesehatan dan beberapa proses administrasi terkait kewajiban sebagai tersangka. Febri bersyukur kondisi kliennya dinyatakan baik secara fisik meskipun secara psikologis masih membutuhkan pendampingan mengingat kompleksitas situasi yang dialami pasca peristiwa pembunuhan di Duren 3, Jakarta Selatan. Dari hasil pemeriksaan psikiater Mabes Polri, dokter menyampaikan ada trauma akibat kejadian yang dialami sebelumnya.
Ada resep obat juga yang diberikan dokter dari Satuan Kesehatan Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, Klinik Pratama, ucap dia. Febri menambahkan tim kuasa hukum memiliki kepentingan yang sama untuk memastikan proses hukum berlangsung cepat, transparan, dan berkeadilan. Hal itu menurut dia membutuhkan proses pengujian bukti dan fakta di persidangan, sehingga setiap pihak yang terlibat dalam kasus ini dapat memperoleh keputusan hukum yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, kata Febri. Menghukum pelaku yang bersalah adalah keharusan di dalam hukum, namun memaksakan pelaku tak bersalah adalah kekeliruan yang sangat mendasar, sambungnya. Febri mengatakan tim kuasa hukum turut berempati kepada keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J yang merupakan korban pembunuhan. Semoga keadilan untuk semua pihak dapat terwujud melalui proses persidangan nantinya, ungkasnya. Putri Candrawati yang merupakan istri Ferdi Sambo resmi ditahan di Rutan Mabes Polri. Penahanan dilakukan setelah berkas perkara Putri Candrawati dinyatakan lengkap atau P21 oleh Jaksa Penuntut Umum. PC dalam keadaan baik, oleh karena itu untuk mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini PC kita putuskan untuk ditahan di Rutan Mabes Polri, ujar Kapolri Listio Sigit Prabowo dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat 30 September. Berkas perkara kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dengan tersangka Ferdi Sambo, Putri Candrawati, Ripka Riki Rizal, Barada Richard Eliezer, dan Kuat Maruf dinyatakan lengkap. Seluruh tersangka disangkakan melanggar pasal 340 subsider, pasal 338 JO, pasal 55 JO, pasal 56 KUHP, pasal 340 mengatur pidana terkait pembunuhan berencana dengan ancaman pidana hukuman mati, pidana penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun. Sementara untuk perkara obstruction of justice di kasus penyidikan Brigadir J, total ada 7 berkas perkara yang dinilai lengkap secara material dan formil oleh jaksa, yakni milik Ferdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nur Patria, AKBP Arif Rahman, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto.